terakhir adalah gambaran secara umum gitu ya. Teknik modifikasi perilaku apa saja yang nantinya akan kita pelajari. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai tahapan dalam modifikasi perilaku gitu ya. Di sini ada 4 tahapan melakukan implementasi modifikasi perilaku, di mana tahap yang pertama adalah screening. Di mana tahap screening ini adalah teman-teman harus menentukan target perilaku yang akan dimodifikasi itu apa. Apakah perilaku yang asesif ataukah defisit atau seperti apa gitu ya. Setelah itu kita tentukan gitu ya, kita tentunya akan melangkah selanjutnya. Bagaimana caranya kita mencari baseline-nya gitu ya, mencari atau melakukan need assessment, analisis kebutuhan untuk melihat alasan atau dasar perilaku yang ingin kita ubah atau target perilaku yang ingin kita ubah ini karena apa gitu ya. Kenapa need assessment ini sangat penting? Karena ini menjadikan sebuah dasar untuk menentukan intervensi atau program yang tepat atau program yang dibutuhkan oleh modifi gitu ya. Modifi ini orang yang mau kita ubah. Kalau modifier ini orang yang mau merubah perilaku gitu ya. Nah, contohnya adalah ketika Anda melihat misalkan ada orang yang lesu gitu ya, atau tidak bersemangat gitu ya, atau istilahnya itu adalah terlihat bahwa lemes gitu ya orang ini. Nah, tiba-tiba Anda datang membawa makanan tanpa mengetahui lebih dalam lagi alasan orang ini lesu atau lemes dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda tanya, ternyata dia lemas, lesu, lemes, dan lain sebagainya. Itu tadi, misalkan disebabkan karena memang dia mendengarkan kabar yang tidak menyenangkan dari keluarganya dan lain sebagainya. Nah, yang dia butuhkan adalah orang yang mau dan memberikan support kepada dia, bukan makanan gitu ya. Sehingga apa yang kita berikan kepada dia ini percuma atau alias sia-sia, muspro gitu ya. Karena itulah baseline ini sangat penting. Dalam dalam melakukan need assessment, teman-teman nanti bisa melakukan wawancara, melakukan observasi gitu ya. Terus kemudian teknik recording seperti apa nanti kita bahas di belakang. Nah, setelah menentukan program gitu ya. Nah, nanti kalian akan pelajari berbagai program dalam program atau teknik dalam modifikasi perilaku. Misalkan nanti teman-teman bisa mengimplementasikan dengan teknik reinforcement, punishment, stimulus control, token ekonomi, fading shaping, dan lain sebagainya. Tergantung dari karakteristik perilaku yang ingin kita ubah dan kebutuhannya apa gitu ya. Nah, setelah itu ketika kita memberikan program, setelah kita berikan program misalkan dalam 1 minggu atau berapa hari gitu ya, tidak serta-merta langsung kita tinggal gitu ya. Pokoknya udah saya kasih, mudah-mudahan dia bisa berubah tidak, tetapi kita harus melakukan monitoring atau follow up gitu ya. Untuk melihat intervensi atau program yang kita berikan ini apakah efektif atau tidak, berimbas atau tidak kepada modifi yang kita lakukan untuk perubahan perilaku itu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berikan program, kemudian kita tinggal, kita nggak tahu ketika ditanya, kira-kira modifi kemarin kita kasih punishment hasilnya seperti apa, nggak tahu gitu ya, karena kita tidak melakukan tindak lanjut ataupun monitoring dan follow up itu sendiri. Nah, setelah itu baru kita selesai membuat sebuah laporan gitu ya, di mana laporan ini teman-teman bisa membuatnya berdasarkan pada dinamika psikologisnya. Jadi target perilaku awalnya seperti apa, kemudian dalam melakukan need assessment untuk menentukan baseline-nya, itu diceritakan semuanya di situ. Kemudian rancangan program yang kalian ajukan itu apa, tahapannya seperti apa, kemudian proses implementasinya seperti apa, dan kemudian bagaimana melakukan sebuah monitoring ataupun tindak lanjut untuk melihat apakah perilaku teknik yang kita berikan ini efektif atau tidaknya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan recording. Recording ini adalah salah satu bentuk upaya kita melakukan sebuah perekaman gitu ya, di mana perekaman ini berbagai macam bentuk, bisa dari kejadian-kejadian, kemudian menggunakan berbagai bentuk catatan lapangan, sistem kategori, dan metode-metode lain. Nah, nanti di belakang saya akan menjelaskan berbagai macam recording yang bisa kita gunakan. Nanti teman-teman dipersilakan untuk memilih gitu ya.
di mana dari berbagai macam recording ini atau perekaman ini, manakah yang paling Anda kuasai, manakah yang paling mudah bagi Anda, ini dipersilahkan. Nah, kemudian di sini yang pertama adalah terkait dengan interval recording, gitu ya. Nah, interval recording ini merupakan salah satu metode pencatatan atau perekaman yang memiliki fokus terhadap aspek khusus dari perilaku yang terjadi dalam interval waktu tertentu, gitu ya. Nah, dalam interval recording ini kita memerlukan sebuah alat bantu, yakni stopwatch ataupun jam, gitu ya, di mana supaya untuk mempermudah kita, interval perilaku muncul ini berapa lama. Nah, alat bantu ini fungsinya adalah untuk melihat akurasi, ya, akurasi bahwa perilaku ini muncul dalam interval berapa, waktunya berapa, gitu ya. Kalau kita hanya mengira-ngira itu tidak valid dan tidak reliable, tidak akurat, gitu ya. Tetapi ketika kita menggunakan alat bantu itu akan memudahkan kita dan interval yang kita buat ini akurat, gitu ya, berdasarkan pada alat ukur yang sudah kita gunakan tentunya, gitu ya. Nah, interval recording ini merupakan suatu metode yang sering digunakan untuk mengevaluasi perilaku dengan gambaran yang akurat berapa lama dan berapa sering perilaku tersebut muncul. Kenapa ini dianggap sebagai akurat? Karena tadi menggunakan alat bantu waktu, gitu ya, di mana bahwa kita selalu akan mengecek, gitu ya. Misalkan kita melakukan pengamatan atau observasi terhadap misalkan nih perilaku menangis pada anak, misalkan kan. Kita kan tidak bisa memprediksi ya berapa lama intervalnya, gitu ya. Misalkan setiap 5 menit sekali dia akan menangis atau misalkan satu jam sekali dia akan menangis, kan kita nggak tahu. Nah, kita melakukan pengamatan, melakukan observasi dengan menggunakan alat itu. Kita alat waktu tadi ya, stopwatch boleh, jam boleh, gitu ya. Nah, kita tidak serta-merta menuliskan bahwa misalkan sebelum perilaku itu muncul, kita tidak bisa langsung mencatat atau memberikan sebuah laporan bahwa oh kira-kira kayaknya sering banget sih anak ini, gitu ya. Bukan kayaknya, tapi ini ketika kita melakukan interval recording ini harus berdasarkan pada data-data yang valid dan reliable. Jadi kalau misalkan intervalnya nggak tentu, misalkan 5 menit nangis, setelah itu 1 jam kemudian nangis, setelah itu 2 jam kemudian nangis, ya tuliskan apa adanya, gitu ya. Jadi interval yang kita tuliskan di situ itu sesuai dengan hasil pengamatan yang kalian lakukan. Kemudian ini adalah contoh dari interval data set, gitu ya. Jadi datasheet, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat. Kalau di sini mempermudah kalian karena untuk melihat intervalnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya. Itu untuk mempermudah saja, tetapi ini tidak menjadi sebuah dasar paku atau saklek atau wajib, gitu ya. Tetapi harus berdasarkan pada data yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua adalah rating recording, gitu ya. Di mana rating recording ini adalah suatu perilaku dicatat dalam skala atau checklist, biasanya setelah perilaku observasi selesai. Nah, rating recording ini observer, gitu ya, atau motiver itu harus membuat sebuah behavior checklist, gitu ya, di mana bentuknya rating, gitu ya. Rating nanti ada skor yang dimana kisarannya 1, 2, 3, 4, 5. Skor ini memiliki makna, gitu ya. Misalkan adalah ketika Anda sulit bangun pagi, gitu ya, di sini. Misalkan apakah Anda sering bangun pagi? Jawabnya tidak pernah sama sekali ya. Atau misalkan dibalik, gitu ya. Apakah Anda sering bangun pagi? Kemudian jawabnya sangat sering, tidak sering, atau biasa saja, misalkan seperti itu. Nah, ini kalimat-kalimat ini memiliki makna, memiliki arti, memiliki skor, gitu ya. Nah, skor ini yang disebut dengan rating recording. Nah, nanti ketika teman-teman ini akan lebih detail lagi terkait dengan rating recording ini, ketika nanti kalian akan mendapatkan mata kuliah KAU ya, konstruksi alat ukur 1. Terus kemudian juga mungkin di Matpen Kuanti sudah dikenalin juga, gitu ya, alat ukur yang berupa
apa namanya, kuesioner gitu ya. Nanti ini karena apa namanya, bentuknya kayak kuesioner itu gitu loh, sehingga kita tinggal menulis aja, memberikan checklist sesuai dengan apa namanya, respon yang kita rasakan gitu loh. Ya, kemudian baru kita scoring gitu hasilnya berapa. Nah, scoring ini memiliki makna gitu ya. Jadi nanti kita lihat kategorisasinya rendah, tinggi, sedang itu ketika apa, dan ini memiliki arti tentunya gitu ya. Skor ini memiliki arti apa yang ingin kita apa namanya, ejawantahkan atau kita terjemahkan. Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalkan Mbak Dian gitu kan udah terbiasa, karena udah melalui itu ya Mbak Dian ya, dan bahkan sudah skripsi, sehingga ini dianggap sebagai, oh ya gampang banget lah gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman yang dimodif ini mungkin masih pengenalan gitu ya. Nanti jangan khawatir, rating recording ini gitu ya, ini nantinya biasanya banyak digunakan pada saat melakukan penelitian kuantitatif gitu ya, melakukan penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif tidak wajib menggunakan rating recording gitu ya. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek gitu ya, bisa melihat bahwa contoh dari tipe rating scale itu yang seperti apa. Banyak sekali di Mbah Google maupun Mbah YouTube, kayaknya udah banyak gitu ya contoh-contoh dari rating scale itu sendiri. Kemudian yang ketiga terkait dengan narrative recording. Nah, narrative recording ini adalah sebuah proses perekaman secara menyeluruh ya, atau mendeskripsikan sebuah perilaku itu secara utuh gitu ya. Tadi kayak yang pertama saya jelaskan terkait dengan bagaimana melakukan apa namanya, tadi, menentukan target perilaku tadi sampai pada saat monitoring. Nah, ini justru dengan menggunakan narrative recording. Narrative recording ini menjelaskan dari awal sampai akhir. Jadi misalkan Anda mau mengubah perilaku menangis pada anak, gitu ya. Jadi dari awal menentukan bahwa perilaku menangis ini mau yang apa, yang defisit, menangis berarti defisit atau eksesif, yang berlebihan atau yang kurang, yang kurang nangis disuruh nangis, yang berlebihan nangis nggak boleh nangis gitu kan? Atau apa? Yang berlebihan, Ibu. Berlebihan. Nah, kalau kita sudah menentukan perilaku yang perilaku berlebihan apa? Menangis, skip. Kemudian kita tindak lanjutin dengan melakukan baseline. Kita tanya, Ibu, kenapa putranya kok sering nangisnya sampai teriak-teriak kayak gini? Dan durasinya ini sampai, misalkan kalau nangis sampai setengah jam nggak diam, gitu kan. Nah, ini kenapa? Awal ceritanya seperti apa dan lain sebagainya itu harus kalian gali dengan melakukan wawancara, dan Anda bisa mengatakan bahwa anaknya sering nangis itu berdasarkan pada Anda melakukan pengamatan, gitu ya. Jadi tidak serta-merta hanya memberikan sebuah asumsi, "Oh, anak ini sering nangis sih," gitu kan. Kan nggak mungkin ya, Anda tidak mengetahui data yang sesungguhnya terus tiba-tiba menghasilkan sebuah kesimpulan, kan nggak mungkin gitu. Jadi Anda harus tahu dulu kondisi di lapangan seperti apa, baru memberikan sebuah kesimpulan, gitu ya. Nah, kemudian ketika orang tua mengatakan bahwa, "Oh, ini karena mengalami trauma ketika ditinggal oleh orang tuanya dan lain sebagainya." Jadi kalau orang tuanya mau pergi atau keluar aja pasti nangisnya nggak karu-karuan. Nah, berarti kan kita tidak serta-merta mengatakan bahwa anak yang nangisnya berlebihan ini adalah anak nakal, gitu kan ya. Nah, kita harus tahu dulu background-nya, baseline-nya, alasan bahwa anak ini menangis disebabkan karena apa, gitu ya. Nah, ini kita harus gali lebih dalam lagi ke situ. Nah, kemudian baru menentukan kira-kira program atau intervensi yang tepat itu apa, gitu ya. Nah, kalau ini berkaitan dengan orang tua, berarti harus bekerja sama dengan orang tua, gitu ya. Percuma kalau misalkan ini berkaitan dengan orang tua, tapi yang kita ubah hanya anaknya, nggak akan selesai, nggak akan efektif, gitu ya. Jadi kalau misalkan perilaku itu muncul disebabkan karena orang tua, maka orang tua pun harus memberikan support dan dukungan untuk merubah perilaku pada si anak tadi. Nah, kemudian tujuan utama dari naratif decoding adalah memperoleh deskripsi yang komprehensif dan lengkap dari perilaku natural seseorang, gitu ya. Pada saat Anda melakukan observasi, Anda tidak diperkenankan untuk melakukan sebuah perlakuan yang sengaja atau manipulasi perlakuan. Beda lagi ya.
kalau ini adalah perilaku natural, tapi ketika Anda melakukan research eksperimen, itu sengaja Anda melakukan manipulasi perilaku. Anda sengaja memberikan sebuah perilaku itu untuk melihat reaksi dari si subjek. Itu beda lagi, gitu ya. Jadi kalau yang ini adalah Anda murni, alami, natural, perilaku yang muncul di masyarakat itu seperti apa, di lapangan seperti apa. Kemudian catatan dibuat sesaat atau segera setelah perilaku diobservasi. Kenapa? Untuk meminimalisir atau untuk menghindari bias. Kadang kan ingatan kita kalau nggak segera kita catat gitu ya, kadang kan lupa gitu ya, karena banyak sekali perilaku yang atau stimulus yang muncul gitu ya. Karena itulah pada saat narrative recording ini biasanya Anda boleh menggunakan misalkan alat perekam gitu ya. Kalau misalkan wawancara, Anda boleh menggunakan alat perekam, tapi harus minta izin dulu, gitu ya. Boleh juga menggunakan video, tapi juga minta izin dulu, misalkan kepada orang tuanya atau apa, kalau memang targetnya ini adalah anak, gitu ya. Kemudian target perilaku sudah diidentifikasi, mulai fokus pada hal-hal yang bersifat atau yang berkaitan dengan antecedent dan konsekuen dari perilaku tersebut. Contohnya tadi kita sudah saya jelaskan di depan. Jadi memang narrative recording ini memang fokusnya pada perilaku yang terkait dengan antecedent dan konsekuen. Jadi antecedentnya itu apa? Perilaku itu muncul disebabkan karena apa? Kemudian konsekuensinya apa? Nah, baru menentukan sebuah program dan baru kita monitoring gitu ya. Nah, kemudian catatan naratif ini ada dua macam. Ada anecdotal recording dan ada running recording. Kalau anecdotal recording ini adalah mencatat segala sesuatu yang muncul, perilaku yang muncul secara utuh atau secara lengkap. Gitu ya. Tetapi kalau running recording ini hanya mencatat perilaku yang muncul. Contohnya adalah gini, kalau misalkan tadi terkait dengan anak yang menangis gitu ya, kalau di anecdotal recording dia akan bercerita, si A misalkan, si Mawar ketika datang, misalkan di sekolah ya, ketika datang ke sekolah, bertemu dengan temannya gitu kan, menyapa, kemudian bermain sebentar, tetapi ketika mainannya direbut oleh temannya, dia menangis. Teriak sekuat-kuatnya dan durasi menangisnya ini misalkan 30 hingga 60 menit misalkan tadi. Nah, sampai pada akhir gitu ya, akhir kegiatan pulang itu baru anecdotal recording. Tetapi kalau running recording itu hanya mencatat si Mawar menangis saat mainan diambil oleh temannya. Udah titik. Ya. Bedanya di situ ya. Jadi yang running recording itu hanya mencatat pada perilaku muncul saja. Kalau nggak muncul nggak diceritain. Kalau tadi anekdotal kan menceritakan ya, meskipun itu tidak berkaitan dengan, sebenarnya kan kita melihat peristiwanya ini kan berurutan kalau anekdotal gitu ya. Tetapi kalau running ini hanya diambil target perilaku yang ingin kita ubah, menangisnya. Menangis karena apa? Karena direbut mainannya, itu. Tapi kalau anekdotal ini ceritanya utuh gitu ya, nggak tiba-tiba langsung menangis direbut mainannya, enggak. Tapi awalnya masih mau bermain, masih tersenyum dengan temannya, masih mau berbagi makanan, baru ketika mainannya diambil. Nah, itu yang disebut dengan anekdotal recording. Kemudian selanjutnya ada event recording gitu ya. Di mana bahwa event recording ini adalah suatu proses pencatatan yang dimana yang dicatat ini hanya perilaku-perilaku atau event-event tertentu gitu ya, selama dalam proses observasi. Nah, perilaku yang cocok digunakan untuk event recording ini adalah perilaku yang dapat diidentifikasi dengan jelas awal dan akhirnya. Misalkan respon sosial mengucapkan salam, gitu ya, berbagi mainan, mengajukan pertanyaan, keluar kelas. Nah, ini kan keluar kelas ini kan jelas ya. Jelas, misalkan ketika mau ke toilet atau misalkan mau istirahat, kayak gitu misalkan. Kemudian perilaku yang memunculkan hasil yang menetap atau permanen. Misalkan adalah jumlah soal yang terselesaikan. Misalkan anak ini nggak bisa konsentrasi,
setiap dikasih ujian, misalkan, dia hanya bisa menyelesaikan 1-2 soal, misalkan. Meskipun dalam durasi yang sama. Kemudian jumlah gambar yang dibuat, pokoknya yang dikasih tugas-tugas gitu, dia hasilnya tetap, gitu, tidak ada peningkatan. Ya. Nah, jelas berfokus pada kejadian atau perilaku tertentu. Namun, teman-teman juga harus menyadari bahwa dalam event recording ini tidak tepat kita gunakan untuk apa? Untuk perilaku yang durasinya lama dan bervariasi. Ya kan? Sehingga kita tidak bisa memberikan sebuah penjelasan secara utuh. Kalau event recording ini kita nggak tahu karena yang kita catat adalah ininya dulu, peristiwa atau kejadian pentingnya. Kalau lama gitu kira-kira efektif nggak? Anda nggak akan, karena yang namanya keajekan kerja kita gitu ya, stabilitas kesehatan kita, kekuatan kita, konsentrasi kita itu terbatas. Kalau waktunya lama justru akan tidak efektif. Kemudian perilaku yang kemunculannya sangat sering. Gitu ya. Sehingga misalkan kita melakukan observasi selama 2 jam gitu. 2 jam gitu ya, observasi selama 2 jam, tetapi perilaku itu setiap 5 menit itu muncul. Nah, munculnya ini macam-macam, bervariasi tadi, gitu loh. Misalkan, gitu ya. Nah, ini yang tidak perlu digunakan dengan menggunakan event recording. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan isu etis. Isu etis itu artinya adalah siapa sih yang diperbolehkan melakukan modifier atau melakukan perubahan perilaku. Yang pertama terkait dengan kualifikasi analis modifikasi perilaku, harus mengikuti pelatihan akademik, memiliki kompetensi di dalam asesmen perilaku, gitu ya. Karena memang baseline-nya ketika kita mau merubah suatu perilaku seseorang harus mampu melakukan need assessment. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan need assessment, maka kita tidak diperkenankan untuk melakukan modifikasi perilaku, gitu ya. Kemudian pemilihan programnya. Ini harus jeli juga dalam memilih sebuah teknik atau program yang ingin kita berikan kepada subjek. Di sini nanti di belakang gitu ya, di slide 13 habis ini gitu, ada berbagai macam teknik modifikasi perilaku dan saya tidak bisa mengatakan bahwa dari berbagai macam teknik perubahan perilaku ini yang paling bagus adalah A, B, C atau D, enggak. Tapi tergantung dari karakteristik subjeknya. Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa reinforcement ini paling efektif dibandingkan punishment. Karena ketika orang dihukum itu nggak senang, gitu kan? Tapi tidak semua orang suka dikasih hadiah karena bagi dia hadiah itu sudah hal yang biasa, sehingga tidak ada harganya. Nah, ini kita juga tidak bisa mengatakan bahwa reinforcement ini merupakan suatu teknik yang paling efektif dibandingkan yang teknik-teknik lainnya. Kemudian bagaimana kita menjaga kerahasiaan gitu ya. Kemudian kode etiknya itu seperti apa? Itu wajib gitu ya. Jadi kalau Anda sudah memutuskan masuk di jurusan psikologi, terus kemudian Anda nanti memutuskan untuk menjadi seorang psikolog, maka Anda harus pandai-pandai menyimpan rahasia. Anda tidak diperkenankan untuk ember. Dan bahkan itu ke teman gitu ya. Karena khawatirnya ketika misalkan Anda bercerita tentang klien Anda, kemarin saya dapat klien namanya ini. Nah, tanpa kita sadar ternyata teman kita kenal sama dia. Nah, kemudian meskipun dia diem, kenal gitu ya. Kemudian tanpa kita ketahui temanmu ini cerita ke orang lain. Orang lain ini cerita kepada kliennya. Nah, ini justru akan membunuh karir kalian sendiri karena kita punya kode etik bahwa menjamin kerahasiaan data-data dari klien itu adalah hal mutlak yang harus kita jaga. Jangankan psikolog, dokter kan juga punya kode etik, gitu ya. Ketika Anda meminta rekam medis di rumah sakit, itu kira-kira boleh nggak? Tanpa alasan yang jelas.
Enggak kan? Enggak semua orang itu diberikan rekam medis dari beberapa pasien. Ya, kecuali keluarga yang ada ikatan keluarga satu sama lainnya atau memberikan informasi ini tujuannya adalah untuk kesembuhan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini beda lagi. Nah, sama halnya dengan psikolog. Psikolog juga punya kode etik dalam menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen atau data-data yang kita dapatkan. Karena itulah pada saat Anda menghadapi klien atau mendapatkan klien, yakinkan bahwa data-data yang mereka berikan kepada Anda itu akan dapat dipertanggungjawabkan dan ditanggung kerahasiaannya. Karena itulah kenapa harus ada anonim gitu ya. Jadi disamarkan namanya pada saat pelaporan, misalkan pelaporan ke kalau misalkan penelitian kualitatif itu kan nanti informannya itu nggak boleh nama aslinya gitu loh. Jadi harus kita samarkan dan penyamarannya anonimnya itu nggak boleh singkatan. Misalkan nama aslinya adalah Sumi Lestari. Kemudian anonimnya itu SL, itu bisa ditebak oleh orang lain. Apalagi perilaku yang kita garap gitu ya adalah perilaku yang sensitif. Misalkan terkait dengan kekerasan seksual, perundungan dan lain sebagainya. Ini yang harus kita jaga kerahasiaannya demi ya kenyamanan, kepercayaan gitu ya. Dan kebaikan semuanya gitu ya. Karena sebenarnya ketika Anda bocor atau Anda ngembet itu nggak ada untungnya bagi kita. Ya kan, justru itu akan merugikan bagi Anda sebagai seorang psikolog, profesi Anda sebagai seorang psikolog. Nah, ini yang terakhir adalah berbagai macam teknik modifikasi perilaku yang nantinya kita akan pelajari dalam satu semester ke depan tentunya gitu ya. Di sini dibagi 3, yakni prinsip dasar, pembentukan perilaku baru, dan pengembangan prosedur. Nah, di prinsip dasar ini nanti kalian akan mendapatkan semuanya, yakni reinforcement, punishment, extinction, dan stimulus control. Sedangkan di pembentukan perilaku nanti ada shaping dan fading. Kemudian di pengembangan prosedur ini tidak semuanya dikasih. Yang dikasihkan adalah token ekonomi, kemudian ada flooding dan impulsif, dan kemudian desensitive sistemik itu. Kemudian yang CBM, cognitive behavior modifikasi enggak, kemudian assertive training juga enggak, relaksasi juga enggak, karena waktu kita tidak nutut gitu ya. Jadi dari banyak banget macam teknik ini tidak semuanya, tapi teman-teman bisa pelajari karena info-info terkait dengan teknik-teknik ini sangat mudah sekali untuk teman-teman dapatkan. Oke, sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya tutup dulu slide-nya. Oke, silakan yang ingin bertanya. Ibu, maaf saya izin bertanya. Ya, monggo. Dari teknik modifikasi perilaku itu, apakah kayak teknik-tekniknya itu bisa memberikan pengaruh yang berbeda-beda gitu nggak ya Bu ke setiap orangnya? Terima kasih Bu. Terima kasih, Mada. Tentunya, Dok. Karena setiap individu ini kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Misalkan nih, ketika kita menghadapi anak manja dengan anak nakal gitu kan, kira-kira bisa nggak kita terapkan metode yang sama? Contohnya adalah kita terapkan reinforcement gitu ya, yang simple aja, atau kita berikan penerapan punishment gitu ya. Kalau anak manja di punishment, kira-kira efektif nggak? Efektif nggak? Misalkan anaknya setiap hari itu segala sesuatunya itu diturutin, terus kemudian dikasih hadiah, minta apapun dikasih dan lain sebagainya gitu kan ya. Nggak pernah dimarahin, nggak pernah bilang tidak gitu-gitu ya.
Sedangkan satu lagi perilakunya adalah anak yang nakal. Anak nakal disebabkan karena apa? Misalkan setiap berbuat salah dihukum, kemudian melakukan hal apa itu dihukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, dua perilaku ini kan perilaku yang berbeda dan bertentangan, ya. Kemudian misalkan yang anak manja ini kita berikan teknik modifikasi perilaku reinforcement. Kemudian yang anak nakal tadi kita kasih teknik modifikasi punishment. Kira-kira efektif nggak? Ini logika aja deh, belum kita melihat baseline-nya ya, alasannya dia dia memunculkan perilaku itu seperti apa. Kita asumsi aja, asumsi dari diri kita, kognisi kita. Kira-kira efektif atau tidak? Tidak. Karena ketika kita memberikan sebuah program, ini kan harus disesuaikan dengan kebutuhan dulu. Dan kebutuhan ini kan harusnya kita dinamikakan dengan karakteristik anaknya. Ya. Kalau anak manja, ini setiap hari dikasih, minta apapun dikasih. Kira-kira ketika ingin kita ubah perilakunya dengan memberikan sebuah reinforcement, efektif nggak? Enggak. Ngapain aku harus susah-susah melakukan perubahan perilaku? Orang aku nggak ngapa-ngapain, tidur terus aja dikasih, minta apapun gitu ya. Ngapain harus soroh gitu ya. Nah, sama halnya ketika misalkan anak nakal tadi gitu ya. Ngapain aku harus gitu? Aku loh nggak ngapa-ngapain aja sering dihukum kok. Anak kok cuman suruh berdiri. Aku loh udah sering misalkan dikunci di kamar, nggak dikasih makan seharian. Misalkan gitu. Ini. Jadi kita harus tahu dulu baseline dari sebuah perilaku itu muncul disebabkan karena apa. Baru kita akan menentukan kira-kira teknik ini cocok enggak untuk karakteristik dari subjek ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa reinforcement ini cocok semuanya untuk semua orang. Belum tentu. Perilaku yang ingin kita ubah yang seperti apa gitu kan. Gitu. Jadi yang terpenting sendiri adalah target perilaku ini harus menjadi sebuah dasar utama kita. Target perilaku yang ingin kita ubah apa? Baru kita cari baseline-nya, baru menentukan sebuah intervensi ataupun programnya. Nah, ini yang dimana teman-teman harus memahami betul dinamika ini tidak boleh kebolak-balik, gitu ya. Meskipun sorry to say ya, nanti kan kalian dalam tugas praktikumnya kan akan dibagi. Ya. Tema-temanya akan dibagi. Ya. Sehingga tekniknya ini nggak boleh milih. Ya. Tapi pada prinsipnya kenyataan dalam implementasi kehidupan sehari-hari itu harus runtutannya seperti itu. Tapi karena ini masih proses belajar, maka itu kenapa kalian difokuskan satu teknik aja supaya Anda bisa menguasai dan paham betul bahwa dalam pelaksanaan implementasi modifikasi perilaku itu seperti apa nih gitu loh. Nanti kalau misalkan kalian tekniknya diubah-ubah, Anda belum tentu mampu menguasai satu teknik pun gitu loh. Jadi itu. Jadi nanti kalau misalkan pas pembentukan kelompok, kemudian penentuan teknik, maka pada saat perumusan pembuatan praktikum nanti perumusannya harus menggunakan teknik modifikasi perilaku. Karena itulah dalam melakukan menentukan target perilaku juga harus betul-betul selektif. Gitu ya. Misalkan Anda dapat token ekonomi, karakteristik subjek token ekonomi itu yang seperti apa? Banyak nanti di Mbak Google tanyakan. Kemudian Anda dapat tekniknya stimulus kontrol, gitu misalkan. Nah, stimulus kontrol ini efektif untuk perilaku apa aja nih, gitu kan? Cek, apakah perilaku defisit ataukah eksesif. Gitu. Baru nanti Anda menentukan, oh perilaku yang ingin kita ubah adalah perilaku ini. Misalkan perilaku defisit yang seperti apa? Karena banyak banget kan, perilaku yang berlebihan kan banyak banget kan ya. Begitu juga dengan perilaku yang kurang, itu banyak. Nah, baru menentukan perilaku yang kurang itu yang seperti apa. Misalkan tadi membolos gitu ya, malas belajar, itu kan kurang rajin, gitu kan ya. Nah, itu spesifiknya ke situ nanti untuk target perilakunya.
Oke, kemudian selanjutnya karena minggu depan itu kita tanggal merah ya teman-teman ya kan? Kalau nggak salah tanggal merah, tanggal 28 itu